Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa, NPM 223510250 dari kelas 6B. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS dari Praktikum Basis Data Grafik, yang dimana di sini udah disediain datasetnya berdasarkan namanya masing-masing, dan saya juga udah download datanya. Lalu sesuai dengan ketentuannya di sini kami diminta untuk download datasetnya dulu berdasarkan dataset yang udah dikasih di drive-nya. Nah, setelah itu kami diminta untuk membagi datanya menjadi beberapa bagian untuk dapat dijadikan not dan relasinya. Nah, jadi datanya itu awalnya itu seperti ini, yang dimana udah saya rubah untuk ID atletnya itu awalnya A1 aja, terus saya ubah ke A001, terus yang lainnya nggak ada. Nah, untuk pembagian datanya, nah di sini itu terdapat sebanyak 10 variabel. Nah, saya membaginya itu menjadi 3 buah not. Yang pertama itu ada not atlet, yang dimana terdapat 3 buah variabel. Yang pertama itu ada ID atlet, nama atlet, dan tahun lahirnya. Nah, setelah itu not karir terdapat 5 buah variabel, itu ada ID karir, cabang olahraga, posisi, prestasi tertinggi, dan kompetisi. Dan yang terakhir itu ada not organisasi. Terdapat ID organisasi, negara, tim nasional, dan klubnya. Nah, jadi di sini saya itu dapat data terkait dataset olahraga atlet. Nah, karena udah saya bagi data-datanya, lalu yang selanjutnya itu membuat nah, karena udah saya bagi datasetnya menjadi beberapa not dengan atribut atau properti masing-masing. Lalu saya akan langsung ke Neoforge-nya untuk ngeload datanya. Pertama kita buat dulu project-nya. Itu luas udah, terus kita buat aja passwordnya 1-8. Kita create. Udah, terus kita import dulu datanya. Open folder, import. Nah, datanya itu yang ini, atlet, karir,
dan organisasi. Kita masukin datasetnya. Udah, terus kita start aja. Udah aktif, terus kita open aja, open browser. Nah, kalau udah, selanjutnya itu kita ngeload datanya. Terus di sini saya udah sediain SQL query-nya, itu untuk ngeload datanya berdasarkan pembagian data yang saya buat. Yang pertama itu saya akan ngeload data untuk file atlet.csv, yang dimana terdapat 3 buah properti tadi. Itu ada ID atlet, nama atlet, dan tahun atlet, tahun lahir atlet. Kita run aja. Udah, terus yang kedua itu untuk CSV yang karir. Sama aja, ini ngeload data with header-nya itu maksudnya pada datanya itu kan ada nama propertinya nih. Nah, ini disebut sebagai nama properti di record-nya. Terus cabang olahraga, posisi, prestasi tertinggi, dan kompetisi. Kita dan aja. Udah, terus yang terakhir ngeload data organisasinya. Sama organisasi.csv, terus ID organisasi, terus negara, tim nasional, dan klub. Kita running. Nah, udah. Coba kita cek di data. Nah, ini kan udah ada nih semua note yang udah kita masukin tadi. Kita cek dari atlet. Nah, itu ada 10 note. 10 data maksudnya. Terdapat 3 buah note. Terus di karir juga udah 10. Ini kita ubah ke warna biru. Ini ID karir. Nah, terus yang terakhir organisasinya juga ada 10. Nah, selanjutnya itu kita buat constraint untuk unit dari masing-masing node. Jadi kan di sini itu ada 3 buah node. Nah, dari masing-masing node yang saya buat itu ada primary key-nya di atlet itu ID atlet, terus di karir itu ID karir, dan terakhir di organisasi itu ada ID organisasi. Caranya aja, udah. Terus selanjutnya itu kita ngerelasiin masing-masing node. Yang pertama itu saya akan relasikan data dari node atlet dengan ID atlet segini, terus ke dia memiliki karir di ID karirnya itu 1. Ya, begitu untuk seluruh datanya. Udah, terus relasi yang kedua itu
Nah, ID karir tadi itu dia bergabung ke organisasi mana. Itu jadi saya match datanya ID karir bergabung dengan organisasi dengan ID organisasi. Dan udah. Nah, untuk ngeload datanya udah selesai. Selanjutnya visualisasi datanya itu saya berencana untuk visualisasi dengan Popoto.js di pertemuan yang ke-5 dan 6. Kita masuk aja ke sini. Terus kita ekstrak dulu. Nah, udah. Terus kita buka aja di Discord. Nah, jadi di HTML-nya ini ada beberapa hal yang harus kita ubah berdasarkan data yang kita gunain, dataset yang kita gunain. Nah, di sini itu saya tadi pakai di sini atlet, terus karir, dan organisasi. Ini untuk ikonnya aja. Udah, terus kita lanjut ke sini. Nah, ini itu salah satu bagian paling pentingnya untuk ngubungin antara Neo4j-nya ke visualisasi yang mau kita gunain, yaitu Popoto. Jadi di sini ada drive-nya, Neo4j drive-nya ini password sesuai dengan password project Neo4j yang udah saya buat tadi. Nah, langsung aja di sini itu kita lanjut ke konfigurasi node yang akan digunain. Itu kan ada 3 buah node tadi. Kita masukin aja. Ini atlet, terus ada sini nama atlet dan ID atlet untuk constraint-nya. Atlet, ID atlet. Nah, ini untuk constraint yang tadi saya masukin itu masuk ke sini untuk di visualisasinya. Terus yang kedua ada karir. Di karir ini saya masukin kompetisi. Ini kecil. Terus constraint-nya untuk karir itu adalah ID karir. Karir.
terakhir itu organisasi. Ini saya masukin klubnya, terus ID organisasinya. Untuk kontennya tadi itu ID organisasi. Udah, terus yang terakhir itu ini untuk startnya itu atlet. Udah, terus kita cobain aja langsung ke open with live server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat udah muncul semua notnya. Nah, saya tadi untuk bisa ini kan nggak bisa dilihat nih atlet ini, not yang ada not atlet ini datanya itu apa aja. Nah, jadi kita hapus dulu yang ini, format teks relasi ini. Udah, kita save, terus kita cobain lagi di sini. Nah, udah muncul. Jadi berdasarkan data saya yang udah saya masukin tadi, ada 10 data untuk atletnya. Ini nama atletnya sama dengan yang di Neo4j-nya, itu atlet. Nah, ini terus yang selanjutnya itu yang karir. Nah, karir ini kompetisinya di sini saya masukinnya ID-nya. Nah, saya munculin, bisa aja kita ubah ke kompetisi juga. Terus yang terakhir itu not organisasi, juga ada 10, itu berdasarkan nama klubnya yang saya munculin, dan sama. Nah, terus untuk relasinya itu jadi misalnya atlet ini bergabung dengan nah, syaratnya itu untuk relasinya yaitu yang pertama, atlet memiliki karir. Jadi ID atlet ini memiliki karir apa. Terus relasi yang kedua itu berdasarkan ID karirnya, dia bergabung ke organisasi yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat langsung di Neo4j-nya. Jadi misalnya atlet Lionel Messi itu memiliki karir di Ligue. Nah, dia bergabung ke organisasi Changer. Kepotong organisasi. Oh, dia masuk ke klub Paris Saint-Germain. Nah, tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tugas UAS ini. Sepertinya semuanya udah saya jelasin terkait dataset yang saya bagi, terus not yang saya gunain dengan masing-masing atribut atau propertinya, dan relasi dari masing-masing not. Intinya itu relasinya adalah atlet memiliki karir. Nah, karirnya itu berdasarkan ID karirnya bergabung ke organisasi mana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.